Oke, jadi di video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kalian bisa trading tanpa modal sendiri. Maksudnya apa? Well, trading dengan modal orang lain. Bisa dibilang perusahaan sih, bukan individu. Oke, tapi untuk lebih jelasnya, langsung aja kita mulai supaya video ini nggak kelamaan. Oke, jadi kenapa ada video ini? Jadi ini of course ini end game untuk kebanyakan orang atau traders. Ini basically kayak tujuan utama lah orang-orang belajar trading adalah untuk bisa di-funded, especially di zaman sekarang. Itu untuk bisa di-funded oleh sebuah firm supaya kita nggak usah trading dengan modal kita sendiri. Kedua, channel dan mentorship. Of course, kalau kalian tahu ada mentorship juga, link ada di deskripsi dan di komentar atas. Jadi channel dan mentorship 10 pips per hari ini sangat-sangat suitable untuk siapapun yang ingin di-funded oleh prop firm. Ini saya sudah bilang berkali-kali. Dan di deskripsi pembelian juga ada saya jelaskan bahwa saya akan menjelaskan bagaimana caranya bisa di-funded oleh prop firm dan strategi-strategi yang ada di YouTube ini. Dan yang ada di mentorship juga itu adalah strategi yang saya gunakan sendiri untuk bisa di-funded oleh salah satu prop firm yang akan saya jelaskan beberapa menit lagi. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang rules-rules, aturan-aturan yang harus diperhatikan dan hal-hal yang harus dihindari. Oke, jadi kita mulai aja. Apa itu prop firm? Prop firm itu kependekan dari proprietary trading firm. Ini gak penting. Oke, intinya pendekannya itu. Tapi kita bilangnya prop firm aja supaya gampang. Jadi basically kita trading uang mereka, uang perusahaan atau firm ini, dan bukan uang kita. Dan ada beberapa dari mereka yang mengharuskan monthly fees. Dan ada beberapa yang offer tes. Jadi kita mesti ikutin tes dulu supaya nanti bisa dievaluasi apakah kita cocok untuk di-funding oleh mereka gitu. Jadi nanti ada kayak benchmarknya, ada target yang harus kita capai. Tapi itu untuk lebih jelasnya nanti saya jelaskan. Kemudian apa saja yang dibutuhkan? Gak banyak. Pertama harus tahu terlebih dahulu gaya dan strategi masing-masing. You have to know what you are doing. Intinya itu pertama lah, harus tahu dulu strategi masing-masing. Dan ada upfront fees, jadi ada biaya awal yang biasanya untuk bayar tes atau kalau kalian memilih untuk nggak dites biasanya akan ada monthly fees, yang itu artinya biaya yang harus kalian bayar setiap bulan atau biasanya dalam bahasa Inggris disebutnya itu desk fees. Dan yang ketiga kesabaran. Kenapa kesabaran? Karena challenge-nya nggak gampang, mungkin ada yang mungkin nanti fail atau challenge yang membutuhkan beberapa bulan, jadi harus sabar. Apa yang tidak dibutuhkan? Ya, pertama adalah hasil dari masa lalu. Jadi kalian gak usah kasih, mungkin kalau zaman dulu prop firm itu mengharuskan kalian untuk kasih track record lah istilahnya. Tapi sekarang kalian gak usah kasih apapun, intinya hasil di masa lalu. Intinya yang perlu, karena hasil di masa lalu gak menentukan hasil di masa depan. So biasanya yang cuma dibutuhkan adalah hasil dari tes. Jadi nanti kalian tes, kalau hasilnya bagus ya kalian lulus dan sebaliknya. Kemudian kalian gak usah belajar gaya trading baru, karena prop firm yang akan saya rekomendasikan di video ini juga gak membutuhkan kalian untuk mengubah gaya trading kalian. Oke, so gak usah takut tentang itu. Dan ketiga, kalian gak usah biaya transportasi karena this is fully remote. Oke, kalian kerja di rumah, kalian gak usah ke tempatnya karena kantornya pun jauh-jauh. Prop firm yang akan saya rekomendasikan ini kantornya jauh-jauh dan mereka memperkerjakan orang di rumah, jadi online. Jadi kalian just in your room, sit down and do the work. Di rumah gak usah ada biaya transportasi, gak usah kayak prop firm zaman dulu yang kalian harus di tempatnya. But sekarang udah banyak pilihan yang bisa kalian pilih dan kalian bisa kerja dari rumah. Yang harus dimengerti adalah, pertama, do it at your own risk. Saya bukan financial advisor, dan video ini juga bukan suggestion atau advice financial. So do it at your own risk. Ini mengandung resiko dan kalian sendiri yang menentukan apakah kalian cocok atau tidak. Kedua, saya mungkin gak bisa jawab semua pertanyaan kalian, terutama yang ada di YouTube, karena saya juga fokus di grup mentorship saya. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang emang masih masuk akal dan kira-kira saya bisa jawab, saya akan jawab. Dan yang terakhir, aturan main setiap firm berbeda. Jadi
bukan berarti firm ini begini, sisanya sama, dan bukan berarti setiap firm itu cocok dengan gaya trading kalian. Jadi bisa di research terlebih dahulu. Apa yang harus dihindari? Pertama, desk fees yang berlebihan. Ada firm-firm di luar sana yang suruh kalian bayar tuh setiap bulan tuh harganya nggak masuk akal. Jadi hindarilah yang seperti itu. Kemudian yang kedua, yang mengharuskan kalian trade only a certain way, yang artinya adalah yang mengharuskan kalian itu trading dengan gaya trading firm tersebut. Oke, buat apa kita belajar? Buat apa ada strategi di YouTube ini atau di mentorship atau dimanapun itu kalau ternyata pas kalian masuk kalian harus trading menurut gaya mereka? Itu kan kayak nggak banget. Kalau ini kan kalian mau, terserah, kalian bisa cari prop firm seperti itu. Tapi saya pribadi saya nggak mau. Oke, saya mau tetap trading dengan gaya saya sendiri, dan saya mau prop firm yang funding saya itu menerima gaya trading saya. Kemudian ekspektasi yang berlebihan bagi para tradersnya. Jadi banyak prop firm di luar sana. Saya nggak tahu sih, saya belum banyak riset. Saya cuma tahu berapa doang yang emang saya tahu legit. Tapi mungkin ada prop firm di luar sana yang nggak legit dan mereka punya ekspektasi yang berlebihan. Misalnya kalian harus reach berapa persen, kemudian drawdown-nya segini, tapi kalian nggak boleh lose segini. Tapi targetnya adalah berapa belas persen yang nggak masuk akal. Kalau kalian pengen tarik duit kan mesti untung berapa persen dulu, itu kan nggak, itu agak berlebihan lah, dan agak risky. Mungkin bisa di achieve, tapi kalau long term, kalau bicara soal consistency, kayaknya nggak akan benefit apa-apa ke kalian. Oke. Kemudian prop firm yang punya target mingguan atau bulanan, saya nggak tahu ini ada atau enggak. Kalau ada, dihindari, karena target mingguan dan bulanan itu bisa bikin kalian stres. Dan yang terakhir, yang aturannya kebanyakan. Aturannya kelihatannya tuh legit, itu mereka tuh kayak terpercaya, tapi aturannya kebanyakan, dan akhirnya aturan-aturan tersebut itu yang menjebak kalian untuk kalian lose, karena kalian terlalu fokus sama aturan-aturan mereka yang mungkin selama ini nggak pernah kita dengar. Oke, tapi mentang-mentang kita udah di funding sama mereka kasih aturan yang nggak jelas lah gitu, dan mereka cuma pengen ambil uang bulanan kita atau uang pendaftaran kita doang. Nah, ini adalah beberapa prop firm yang bagus yang saya rekomendasikan. Saya nggak diafiliasi. Ini this is not an affiliate apalah. Intinya ini saya nggak di sponsor. Oke. Jadi ini benar-benar purely dari opini saya aja. Apakah ada banyak yang lain di luar rekomendasi saya ini? Pasti ada. Tapi you can start from here. Kalian bisa mulai dari prop firm yang akan saya jelaskan sekarang. Rekomendasi cuma ada 3, oke, nggak banyak-banyak. Pertama itu ada the 5%ers, atau biasa disebutnya the 5ers. Kemudian ada FTMO, kalian pasti pernah dengar tentang FTMO. Dan yang ketiga itu BlueFX. Yang ini no evaluation, yang artinya kalian langsung di funding secara instan. Untuk the 5ers sendiri, kita mulai dari the 5ers. Ini menurut saya prop firm yang paling santai. Karena kenapa? Target evaluasinya tuh kecil, cuma 6%. Jadi kalian cuma perlu achieve 6% untuk bisa di funding. Dan waktu evaluasinya itu paling lama sekitar 6 bulan. 6 bulan, ya. Yeah. So kalian bisa take your time untuk lolos evaluasinya. Kemudian saya juga sendiri trading dengan the 5ers. Saya di funding oleh mereka. Dan again, ini bukan afiliasi, saya nggak disponsor. This is purely my opinion. Kemudian paling fleksibel untuk gaya trading apapun. Kalau kalian swing trader, kalian pasti hold trades kalian itu over the weekend. Misalnya Sabtu Minggu tuh masih open posisi. Kalau kalian begitu, the 5ers itu memperbolehkan itu. Dan kalau ada news juga kalian nggak usah tutup posisi kalian. Jadi ini fleksibel banget. Dan kalau kalian day trader, scalper juga spreadnya the 5ers ini menurut saya cukup oke lah. Kemudian supportnya yang sangat bagus. Nanti kalau kita masuk, kita jadi punya komunitas. Komunitasnya itu ada banyak orang sharing trade mereka setiap harinya. Dan kalau kalian punya pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Kemudian setiap hari apa ya, saya lupa, saya udah lama gak join. Tapi seminggu ada beberapa kali itu ada kayak live trading. Bukan live trading sih, tapi analisa bersama gitulah. Dan masih banyak yang lainnya. Tapi di the 5ers ini payout-nya cuma 50%. Jadi berapapun profit kalian itu 50-50 lah sama the 5ers ini intinya. But you can start from here. Untuk lebih jelasnya, sorry but saya hanya akan menjelaskan di mentorship. Oke.
Kedua ada FTMO, itu target agak tinggi. Tadi kan 6%, ini evaluasinya targetnya 10%, dan waktu evaluasi hanya sebulan. Loh, kok ini banget, ini scam banget dong, ini penipuan banget dong. Oh, bagi beberapa orang ini agak ekstrim, cuman bagi banyak orang ini pilihan yang tepat untuk mereka, karena banyak orang yang emang tradingnya agresif, dan saya juga nggak tahu sih kenapa mereka kasih waktu evaluasi hanya sebulan, karena ini susah banget. But kalau kalian merasa kalian bisa, boleh pilih FTMO ini. Kenapa? Karena ini sangat cocok untuk day trader dan scalper. Oke, spreadnya lebih baik dan payoutnya lebih tinggi, 90%. Oke, dimulainya 80% sih, tapi up to 90%. Jadi kalian dibayar 90% dari keuntungan kalian. Kalau tradingnya cuma 50%, setengah-setengah. Nah, ini sampai 90%. Tapi ini kurang fleksibel, karena setiap ada news, kalian harus tutup trade kalian. News yang, kalau kalian tahu Forex Factory itu, news calendar yang merah, news yang emang berdampak tinggi pada market, itu kalian harus tutup trade kalian. Dan kalian juga harus tutup trade kalian di Sabtu dan Minggu. Jadi untuk swing trader ini kayaknya saya nggak rekomendasikan untuk swing trader. Kemudian leverage-nya tinggi. Leverage-nya 1:100 kalau nggak salah deh. Kalau yang tadi The Fivers ini cuma 1:6. 1:6? Wah, kecil banget. Saya biasa trading 1:500, 200. Yes. Ini 1:6. Kenapa? Karena mereka mengharuskan kita punya risk management yang baik. Kalau risk management kita baik, 1:6 tuh udah sangat-sangat cukup. Oke. And you will learn more about this di mentorship. Saya akan menjelaskan lebih tentang tips dan trik cara bisa pass di evaluation dan segala macam di mentorship. Kemudian ada BlueFX. BlueFX ini beda sendiri karena nggak ada evaluasi, jadi kalian langsung di funding secara instan. Tapi ada monthly fees. Dan menurut saya, kalau saya udah hitung-hitung sih, saya sempat coba BlueFX juga. Kalau kalian untungnya itu cukup baik, sebenarnya monthly fees-nya itu pasti akan tertutupi sama untung kalian. Tapi again, ini hanya untuk yang sudah punya strategi tetap, karena ketika kalian sudah di funding, kalian harus terus bayar monthly fees. Kalau kalian nggak tahu cara trading kalian dan kalian malah lose, ya nanti malah rugi karena kalian harus bayar monthly fees terus. Dan ini leverage-nya sangat rendah, 1:3. Ini menurut saya agak kerendahan sih. 1:3 ini agak absurd. But again, kalau kalian bisa hitung dan kalian merasa ini cocok untuk kalian, boleh dicoba, karena ini tradingnya sangat santai. Dan karena kalian nggak punya target dan kalian langsung bisa di funding, kalian bisa punya modal tinggi secara instan. Dan fee untuk pendaftarannya relatif rendah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di website masing-masing prop firm. Cuma ketiga prop firm ini, BlueFX, FTMO, dan The Fivers, itu adalah 3 prop firm yang saya rekomendasikan. Ada banyak lagi, ada My Forex Funds, ada CSE Institute yang baru-baru keluar, ada The Funded Trader, ada Audacity Capital, dan ada banyak lagi lah intinya. Untuk tips dan trik, sekali lagi, saya hanya akan jelaskan di mentorship. So, kalau kalian tertarik untuk belajar financial market, khususnya Forex lebih jauh, link ada di deskripsi dan di komen teratas setiap video. So, what are you waiting for? Go get 'em.